kalkulus vektor. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang kurva. Misalnya seperti ini ya, ini R. Jadi di sini ada titik T, gitu kan? Misalnya kita mau lihat fungsi dari R ke R2. Kalau R1 ya sudah, itu sudah kalkulus yang lalu ya. R ke R1 fungsi real, grafiknya sudah tahu semua. Hubungan antara X dengan Y. Nah sekarang, yang di sini kita pelajari R ke R2. Jadi dia seperti ini ya. Ini R2. Ini R2. Nah, jadi kan dia dari titik X ini titik T. Kita namakan ini T. T kemudian dipetakan ke sini, ini. Ya. Ini. Dia begini, kemari ke bawah, dia lagi ke sini. Ini XY. Ya, titik. Nah, ini kan kalau banyak sekali titik terjadi karena setiap pemetaan ini, misalnya dia ini dari ini ke atas, setiap pemetaan terjadi, ini dia, ini titik, ini misalnya, ini titik ini continue. Jadi tercipta suatu grafik di sini, grafiknya tercipta seperti ini, seperti itu. Nah, itulah grafik kurva. Jadi ini kurva ini, nah dari mana ini? Kan saya katakan waktu yang lalu ini saya bilang begini kan, kita undur. Ini kan vektor, ini vektor sini ya. Nah, kalau yang tadi misalnya kita masuk lagi yang di sini, terjadi lagi vektor baru seperti ini, vektor sini. Ada lagi begini, baru vektor lagi. Baru ini vektor lagi. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan berjalan seperti ini ya. Nah, grafik ini tercipta, titik tercipta karena vektor ini bergerak membentuk grafik sesuai dengan fungsi yang ada ini. Tidak sembarang begitu. Beli warna ini. Jadi kita misalkan ada suatu fungsi vektor ft sama dengan 3t kurang 1 i tambah 2t tambah 1 j. Bagaimana fungsi vektor yang akan terjadi? Grafik kurva dari fungsi vektor ini. Karena dia berbentuk i dengan j. Bagaimana gerakannya? Bagaimana bentuk kurvanya? Nah, waktu kamu sudah mempelajari tentang nilai fungsi vektor. Jadi kita ambil misalnya F0. F0 ya. F0 berapa dia? Min I tambah J kan? Atau dalam bentuk vektor adalah min 1,1. Ini kan ini F0 dan seterusnya. Kalau dia fungsi kontinu baru dia bisa jadi grafik. Kalau dia discontinue itu tidak mungkin jadi grafik, cuma menjadi titik-titik. Umpamanya dari F langsung turun langsung naik F1. Kalau F1 berapa? 2i. Kemudian ini 3j atau 2,3. Jadi kalau digambarkan berarti kan dia begini. Jadi di sini ya, ini R2. Ya, ini R2 ya, ini R. Tadi apa dengan apa? 0 dengan min 1 ya, 0 dengan min 1 ini. Min 0. Kalau ini misalnya kita mulai 0 di sini, ini misalnya 0 ke min 1. Mana min 1? Min 1 ini kan 1 di atas, kira-kira sini ya. Jadi ini kan hipervektor. Nah, seperti itu. Tapi ini lurus ya. Kalau Anda lihat tidak lurus, periksa mata ya. Lurus itu. Nah, dia dipetakan ke situ ya. Ini ke ujung. Berikut berapa? 23. 2
kira-kira di sini 2, 1, 2, 3 kira-kira sini ya. Di situ dia. Sini ya. Ini 2, 3. Jadi vektor 1 di sini. Kita ambil 1 ini 1. Dia dipetakan ke ini. Nah, vektor ini. Nah, di antara sini kan ada vektor. Nah, yang bergerak ada titik. Titik itu merupakan titik ujung vektor. Ini. Jadi yang bergerak vektor ini. Vektor U ini vektor U yang bergerak. Nah, bagi yang sudah nonton YouTube saya sudah lihat kan? Sudah teringat, oh iya dia bergerak begitu. Dia bergerak ini, dia bergerak membentuk. Jadi dia bergerak. Nah, sekarang kita mau cari tahu persisnya bagaimana bentuk grafik dari 3T kurang 1, 2T ini begini ya. 2T tambah 1 ini. Bagaimana caranya? Kita bisa tahu bahwa dia membentuk grafik. Jadi sebelum grafiknya dibentuk, karena kita tidak bisa melihat kalau melalui ini, kita harus memerlukan animasi. Nah, yang saya buat animasi yang lalu itu, yang ada di YouTube, siapa yang sudah nonton? Oh, bagus lah. Yang banyak sekali kan yang ingin tahu. Jadi yang tidak tahu itu, yang tidak nonton itu mengawang-awang dia betul. Dia tidak tahu apa yang terjadi di situ. Itu Anda periksa lagi gerakannya. Siapa yang punya kuota yang bisa? Ada yang sementara? Oke, boleh saya punya itu tunjukkan. Atau Anda saja kasih besar, kasih lebar, kemudian tunjukkan ke teman-teman Anda jadi peragaan di sini. Bagaimana dia bergerak? Itu satu saja, salah satu. Yang paling atas dia itu yang gambar satu, video satu. Nah, kasih jalan, kemudian situ. Mana saya lihat? Coba jalan. Yang bentuk juga. Perlihatkan mulai dari awal kepada mereka. Yang bergerak vektornya ya, ujung titik vektor. Jadi vektor yang bergerak, terutama yang belum pernah lihat gerakan. Jadi fungsi vektor itu bergerak. Kalau fungsi sambil dia gitu, sambil saya menerangkan Anda tunjukkan. Kalau boleh lebar, boleh. Nggak bisa. Oh, ini nggak bisa karena dia short, video short. Sebenarnya videonya panjang, cuma saya percepat. Dia jadi pendek. Video yang aslinya itu sekitar 3 menit. Bisa saya percepat supaya Anda suka nonton ternyata. Jadi kesewa diri Jo. Mulai dari awal ya, lihat gerakan dari dulu yang belum pernah lihat. Yang ada di HP boleh lihat di HP saja, enggak usah lihat pada dia. Sambil saya berbicara. Jadi pada titik awal yang dibatasi, titik yang dibatasi, kasih lihat sama Jo sana. Jauh. Di sini Johanna, yo supaya dapat lihat. Yang dibatasi itu titik awal yang dibatasi itu, yang apa musiknya dibunyikan. Itu yang menghibur. Titik awal sampai titik akhir itu batas daripada kurva. Nah, dia bergerak. Itu bukan menggambar kurva, tapi memang vektornya bergerak. Peredaran planet itu dihitung berdasarkan fungsi vektor. Jadi gerakannya semua, gerakan bumi itu semua, itu contoh yang ada di alam semesta. Bayangkan kalau mereka berdiam, apa jadinya? Jadi semua gerakan matahari kan kelihatan tidak bergerak, padahal dia bergerak lagi. Gerakan apa itu galaksi dan seterusnya,
gerakan vektor semua. Seperti itu. Oke. Makasih ya. Siapa namamu? Yosua. Yosua yang mana? Jadi gerakannya seperti itu. Vektornya bergerak, membentuk grafik. Dan grafik itu sebenarnya diberikan panah. Jadi grafik ini yang terbentuk ini selain vektor ini ada panah di sini ya. Ini grafik berbentuk. Ini ada vektor di sini. Nanti mendalam, karena tidak mungkin saya mau terangkan lebih dalam kalau Anda tidak mempelajari ini. Karena ada kemudian menyentil tentang ini, tentang garis sentrifugal dan garis yang satu sentripetal. Jadi di dalam suatu vektor dia selalu di dalam grafik vektor ada vektor yang begini mengarah keluar, mengarah ke dalam, dan ada yang vektor yang tegak lurus terhadap garis ini. Jadi yang membawa grafik ini, garis ini sebenarnya vektor yang ini yang membawa ini, vektor satuannya yang membawa berkeliling. Nah, kalau dia ke atas begini berarti dia mengelilingi begini. Kalau dia arahnya ke bawah berarti dia mengelilingi ke sini. Entah dia mengelilingi. Kalau dia arah begini tentu putar lagi grafiknya begitu ya. Seperti itu. Itu ya, vektornya yang ada. Jadi fungsi-fungsi yang lain itu sebenarnya fungsi statis. Fungsi vektor itu sangat dinamis. Apalagi kalau Anda mempelajari metode matematika ya. Di mana ada berbagai kurva yang dipelajari di situ. Kurva gerakan semua itu. Nah, sekarang kita melihat yang tadi dikatakan bahwa di atas tadi ini ya, ini. Jadi nah, ini xt. Gitu kan? Ini yt. Tapi kita bisa saja itu t itu kan parameter, variabel parameter. Jadi kita namakan saja dia x. Ini kan xt sama dengan 3t kurang 1. Begitu Kang? Yt sama dengan 2t tambah 1. Nah, ini kan artinya 3t sama dengan x tambah 1. Ya? Tolong dihitung. Betul kan? X sama dengan 3t kurang 1. Berarti 3t sama dengan x tambah 1. Jadi t sama dengan 1/3x tambah 1/3. Ini nilai t untuk x. Sekarang di sini, ini berarti y sama dengan 2t. Nah, ini 2t ini kita ganti dengan t ini. Ini dia. Jadi 2 kali 1/3x tambah 1/3 tambah 1 sama dengan 2/3x tambah 2/3 tambah 3/3. Ya toh? Jadi berarti berapa dia? 2/3x tambah 5/3. Atau saya sambung sini, y sama dengan 2/3x tambah 5/3, 1, 2/3. Ini fungsi apa ini? Fungsi apa? Ya, fungsi linear. Fungsi linear itu sudah dari SMP. Anda sudah bisa gambar itu fungsi linear. Bagaimana fungsi linearnya? Nah, jadi ingat-ingat ini fungsi linearnya. Sudah, gambar dulu. Ada yang perlu tulis semua itu. Jadi berarti vektor bergerak, ujung vektor membentuk, ujung vektor itu dia punya titik-titik di ujung membentuk garis itu. Garis apa itu namanya? Garis linear. Untuk vektor ini, untuk fungsi vektor ini, bukan untuk fungsi vektor lain, untuk fungsi vektor ini. Nah, yang saya berikan contoh di situ adalah fungsi pangkat 3 yang terbentuk. Berarti x-nya, xt-nya itu pangkat 3 mungkin. Salah satu, yt-nya dan seterusnya itu pangkat 3 dia mungkin. Atau yt-nya yang pangkat 3. Nah, dia akan membentuk itu fungsi vektornya. Jadi fungsi vektor yang terbentuk ini, yang jelas dia kalau kita gambarkan dia akan jadi garis lurus. Nah, sekarang kita pindah. Tadi apa dia? Sekarang tadi kan xt
sama dengan 3T kurang 1. Kemudian YT sama dengan 2T tambah 1. Nah sekarang T-nya berapa tadi? 1/3 X kurang tambah 1/3. Begitu kan? Nah sekarang Y-nya berubah menjadi 1/3 X tambah atau kurang? Kurang tambah. Tambah berapa? 1, 2/3. Plus semua? Oke. Oh, 2/3. Oke. Nah, sekarang kita tahu kan apa artinya 2/3? Itu artinya gradien dari garis adalah 2/3. Dan konstanta C adalah 1, 2/3. Kan dengan mudah kita gambar. Dia gambar seperti ini, anggap ini garis lurus. 2/3. Ini kan kalau grafik gradien 1 persis begini kan? Saya mengambil ini Y sama dengan apa? Y sama dengan X. Yang gradiennya 1. Persis ya. Wih. Ini harganya 999.999. Kong jatuh begini memang ludas itu. Anyor 1 juta. Dia enggak pakai penutup. Cuma saya potong itu pulpen yang warna merah tutup. Supaya kalau jatuh aman. Sementara pegang pun dia jatuh. Nah sekarang kalau Y sama dengan X sekarang 2/3 X dia ke atas atau ke bawah? Ya, siapa lebih dulu bilang ke bawah? Alfa. Baru Yosua Kaunang. Saya tanda itu Alfa dengan Yosua Kaunang. Jadi dia agak ke bawah sedikit. Enggak perlulah tepat. Nah, sekarang kalau dia ke bawah sedikit kan dia begini. Ini seperti ini. Mungkin ini enggak tepat ya. Ini enggak tepat ya seperti itu. Tapi saya mau tanya. Di mana letak kurvanya? Y sama dengan 2/3 X tambah 1 2/3. Tanpa menggambar, orang cuma sketsa ini. Tanpa menggambar melukis yang benar. Ada di mana dia? Jadi gradiennya kita sudah dapat, kemiringannya begini, pasti sama ini. Kalau tadi ini Y sama dengan X, sekarang dia begini miring. Sekarang letaknya di mana? Apakah betul di situ? Ayo, sekian banyak mahasiswa di mana? Kan cuma mau lihat ada di mana itu letak 1 2/3. Di bawah sumbu X terletak atau di atas? Hah? Di atas. Berapa lama sih? Iya toh Yesua. Oh nih. Regina? Ini tahu letak. Di mana dia? 1 2/3 kan? Jadi hampir di 2. Hampir di 2 di sini dia. Jadi dia akan sejajar dengan ini, gradiennya akan sama. Cuma titik potongnya yang berbeda. Jadi dia ada di sini. Ini nih. Agak ke atas lagi sedikit. Ini agak ini ya. Nah. Dia di sini dia sejajar. Sejajar ini 2 ini sejajar ini. Karena gradiennya sama. 2/3 ini. Nah, sekarang mana vektornya? Vektornya ini kan. Ini vektor yang terbentuk ini. Ini. Mulai dari mana dia? Nah, itu yang tadi. Kalau kita batasi, tadi saya tidak batasi. Tapi sekarang kita batasi. Andaikan dia punya kurva tadi. Ft sama dengan berapa? 3T kurang 1I tambah 2T tambah 1J. 2 ya ini. J. Dengan batas T berapa? Lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2 aja. Nah sekarang kita lihat. Untuk T sama dengan 2, 0. Ini awal titiknya.
FT-nya berapa tadi? Tadi min 1 begini kan. Untuk untuk T sama dengan tadi kan 1. Sekarang kita ambil 2, batas atas. 2. FT berapa? 6 kurang 1 5. 4 tambah 1 5. 5. Jadi titik awal dia bergerak pada titik min 1 sini. Ini titik awal ini. Ini titik awal vektor ini. Vektor ini yang bergerak terus. Jadi makin lama makin panjang ini vektor. Jadi vektor sebagai tangan yang melukis grafik. Bukan vektor mengikuti grafik yang sudah ada. Bedakan itu ya. Sekarang 55 di mana? Nah ini kan misalnya kita ambil 1 2 3 4 5 ada di sini 5. Jadi kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Kita ambil sama dengan ini ya. Kira-kira di sini tentu. Ini 5, ini 5. Jadi ini titik akhir. Jadi ini grafik yang terbentuk. Ini grafik yang terbentuk, yang hitam itu kamu abaikan. Inilah dia. Dan ini adalah tangan vektornya. Ini tangan pelukisnya, vektornya ini yang bergerak. Jadi vektor ini bergerak ke atas karena di sini mulai awal, ini vektor ini bergerak sampai berakhir di sini vektornya. Seperti itu. Itu grafik fungsi. Jadi kalau saya suruh lukislah vektor. Nah, Anda kan cuma mengambil begini. Anda jelaskan seperti ini sini, ini. Apa yang saya jelaskan, Anda jelaskan di kertas. Jadi ini garis besarnya. Atau Anda gunakan cara lain untuk menggambar grafiknya. Terserah. Anda gunakan cara SMP atau SD. 1, T1, C2 dan seterusnya. Kemudian digambar. Gradiennya juga begitu. Anda ini masukkan 0. Ada cara, berbagai cara toh. Tapi kan kalau saya cuma tulis sketsa salah, kan tidak perlu tepat dia punya gambar. Yang penting bagus gambarnya. Ya, jadi dari situ. Nah, sekarang. Jadi selalu ada batas ini ya. Ini ada batas dia. Dia terbatas dia punya. Kalau fungsi vektor tanpa batas berarti kan dia akan menghadapi semua itu. Misalnya kita lihat di sini ya. Nah, ini kan berarti kan dia dari ujung sekali sini dia dari tak berhingga sampai tak berhingga dia akan naik terus seperti itu ya. Tapi yang dimaksudkan dengan fungsi vektor ini dengan batas ini cuma berada di situ. Nah, contoh yang satu, yang nomor kedua ganti yang di pulsa semua habis. Siapa yang boleh? Regina aja, ketua kelas. Nah, ambil itu gambar kedua Regina. Nyana si ada HP ngana? Nyana ada itu? Ada. Oh iya, si siapa kute? Marsyanda sini. Karena dia kadang bertugas sih, mesti bertugas kayaknya. Coba tunjukkan situ. Anda tunjukkan itu. Oh, itu dia olahraga dulu. Coba tunjukkan pada teman-teman. Gambar kedua yang melingkar, angka tinggi-tinggi pada orang, yang terutama yang ada masing-masing lihat saja masing-masing itu kan. Anda melihat, tidak perlu lihat pada dia. Sambil saya berbicara, Anda lihat sudah ada. Ya. Kasih di sini nih, di muka karena situ silau situ mungkin. Anda belakang papan tulis, di depan papan tulis ini, situ. Oke, begini. Mana dia lebih baik? Oke, sana. Dia gerak melingkar. Saya 2 kali saja ya, sebenarnya mereka yang belum pernah melihat itu. Dia gerak melingkar. Dari mana vektor bisa mendapat grafik fungsi yang gerak melingkar seperti itu? Dah? Bisa ya, lihat. Oke, Mas Anda. Mana itu? Pada olahraga apa? Volleyball atau bulu tangkis? Olahragawan dia. Dari mana dia bisa dapat fungsi itu? Sekarang kita mau gambar di sini ya. Kita mau gambar. Kita tuliskan fungsi vektornya dulu. Fungsi vektor yang terjadi, yang pada gambar 2 itu adalah fungsi vektor ini. Ft sama dengan cos Ti
tambah sin TJ. Gitu. Nah, kemudian saya batasi. T-nya mulai dari 0 sampai pi. Berarti setengah lingkaran. Mulai dari 0 sampai pi. Jadi Anda T bukan ini T ya, ini T bukan X ya. T ini T. Karena kan yang dibatasi T-nya. T. Nah, Anda lihat, Anda sudah bisa bayangkan itu. Ini soal SMA ini, SMA kelas 1. Menggambar grafik trigonometri. Itu gambarnya mulai dari mana ke mana itu kalau dari 0 sampai pi? Hah? Mulai dari sebelah kiri apa sebelah kanan? Ayo. Waduh, cuma itu gampang. Dari sebelah kanan. Dia akan naik begini. Dia akan naik. Nah, karena dia dibatasi cuma sampai pi, berarti dia akan berhenti di pi. Cuma setengah lingkaran. Jadi saya perintahkan ini fungsi vektor, ini vektornya bergerak dari 0 membentuk setengah lingkaran saja. Begitu. Jadi punya arah. Jadi grafik di fungsi vektor punya arah ke sini. Yang di fungsi biasanya Anda mulai dari sini ke bawah, mulai dari bawah ke sini, dari atas kemari, mana-mana Anda gambar. Tapi di fungsi vektor tidak, dia mulai dari kanan dan dia berakhir di sebelah kiri. Jadi setengah lingkaran. Dari sini bisa kita bentuk. Coba ya. Bawah ini gambarnya membentuk setengah lingkaran ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Ini bukan busur panah ini setengah lingkaran. Nah, sekarang bagaimana bisa terjadi? Bisa sekarang. Begini. Mungkin kita belum berpikir seperti itu ya. Kita baru berpikir bahwa dia memang berarti berawal di kanan, berakhir di kiri. Tapi kenapa kok bisa jadi lingkaran? Kenapa? Dari mana? Siapa bisa jawab? Padahal kan maksudnya kan kalau dari kiri ke kanan bisa saja garis lurus, bisa saja segitiga. Kok tapi bisa jadi lingkaran ya? Jadi ini kan X ini kan Y, atau entah Anda sebut ini XT, ini YT. Jadi X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. Kuadratkan ini. X kuadrat sama dengan cos kuadrat T. Ini Y kuadrat sama dengan sin kuadrat T. Jumlah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan 1. Jadi lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Tapi batasnya adalah 0 sampai pi. Sampai pi. Ya, itu pokoknya itu pi ini yang bukan 1. Pi. Nah, sekarang berapa besar dia terjadi? Sekarang kita lihat bahwa kalau dia dia di 0, jadi berarti kan F0 berarti kan cos 0 I tambah sin 0 J. Berapa dia? 1, 0. Titik awal. Ini adalah titik awal kurva. Kemudian F pi berarti cos pi I tambah sin pi J sama dengan cos pi berapa? Min 1. Sin pi 0. Ini titik akhir dari kurva yang terbentuk. Dan kurvanya membentuk lingkaran. Tapi karena dia berakhir di pi, berarti cuma setengah lingkaran. So dapat tahu dia.
Jadi kalau digambar, kita akan gambar bahwa dia, kalau disuruh sketsa lah gambar dari grafik fungsi ini, umpamanya seperti ini. Maka yang Anda sketsa adalah ini. Daerah hasil, range-nya. Jadi daerah kodomainnya, kemudian range-nya yang digambar. Kalau Anda mau gambar daerah asal juga boleh sih. Ini dari R ke R2. Ini dari 0, ini dari 0 sampai ke pi. Peta ini semua ke sini. Jadi dia akan mulai dari 1, ini berakhir di min 1. Kalau Anda perhatikan baik-baik kurvanya itu dia mulai dari 1 ini. Ini 1. Jadi kalau di grafik yang saya buat dia kecil, tapi saya sudah perbesar. Nah, grafik apa yang saya buat nanti kita akan lihat sebentar. Jadi berarti kalau sini 1, sini 1. Nah, tapi Anda tidak perlu gerakan. Cuma itu saya contohkan untuk Anda memahami bahwa beginilah geraknya. Nah, saya juga bisa mengambil contoh gerak planet. Itu banyak sekali di YouTube itu. Contoh gerak planet. Itu ada itu. Sampai dia punya panah gerakan dari vektornya ada itu. Ada itu di YouTube. Jadi dia akan bergerak ke sana. Siapa yang menggerakkan dia? Ini, vektor ini yang menggerakkan ini. Jadi vektornya yang bergerak ke atas. Di ujung-ujung vektor ini, berarti vektornya sama besar semua. Vektor dia bergerak sampai membentuk setengah lingkaran ini. Jadi fungsi ini ada panah dia ini fungsi ada gerakannya. Jadi selain ini dia, gerakan ini menyatakan bahwa dia arahnya ke sana. Seperti itu. Ya. Dan dia akan tetap begitu. Kemudian kita juga bisa menggambar ini gerak penuh. Kalau dia gerak penuh berarti T-nya dibatasi. Ini untuk gerak penuh. T-nya dibatasi dari 0 sampai 2pi. Jangan dari 0 sampai pi. Sampai 2, dari 0 sampai 0. Tidak bergerak itu. Jadi kan dari 0 terus 2pi. Mau gerak berapa kali? Terserah. Mau gerak T dari 0 sampai misalnya 8pi. Itu bergerak terus dia. Gerakannya ya gitu. Ada pertanyaan? Tadi yang Anda sudah dapat? Oke. Grafik fungsi vektor berikut. Jadi jangan langsung sketsa, mesti ada DP pengantar, penurunan dan seterusnya. Ft sama dengan 2T kuadrat tambah T kurang 1I tambah 3T tambah 1J. Tunggu supaya lebih gampang. Ini saya taruh kuadrat juga ini. 3T kuadrat tambah 1. Kalau tadi agak sulit. Untuk T dengan batas T Anda batasi dari 0 sampai 2 saja. Ini nomor 1. Nomor 2 Ft sama dengan 2 cos 3T I tambah 2 sin 3T J. T dari 0 sampai 2pi.